Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Safitri dengan NIM 19 10 11 40 10 26 dari kelas 07 TPLE 015. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya tentang kedai kopi Mikiasan. Topik pembahasan yang pertama ada pendahuluan yang berisi tentang gambaran usaha, latar belakang, tujuan usaha, visi dan misi usaha. Yang kedua ada rencana produk, yaitu menjelaskan tentang alur produk, alur pembelian, dan penggunaan bahan persediaan. Yang ketiga ada strategi bisnis yang menjelaskan tentang strategi pemasaran, penetapan harga, competition, saluran distribusi, dan analisis SWOT. Yang pertama itu pendahuluan. Gambaran usaha. Yang pertama, nama usahanya yaitu Kedai Mikiasan. Jenis usaha di bidang makanan, yaitu usaha kopi dan makanan. Alamat Perum Metro Parung, Blok A4, nomor 8, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Emailnya kedaimikiasan@gmail.com dan website http://kedaimikiasan.com. Latar belakang. Masyarakat Indonesia dapat dikatakan merupakan tipe masyarakat yang tingkat konsumtifnya tinggi, terutama pada tingkat konsumtif bidang kuliner. Membangun bisnis di bidang kuliner dapat dikatakan tidak ada matinya, selama pebisnis tersebut dapat terus menggunakan kreativitas dan inovasinya untuk terus bertahan di pasar itu sendiri. Target pasarnya tidak hanya konsumen dari kalangan atas, namun dapat dilihat dari berbagai kalangan sampai pelajar pun suka untuk mencoba produk makanan atau minuman baru yang inovatif. Salah satu bisnis kuliner yang sedang berkembang adalah bisnis coffee shop atau kedai kopi. Kopi telah menjadi sebuah kebutuhan primer bagi masyarakat saat ini. Setiap hari, hampir semua kalangan mengkonsumsi kopi mulai dari mengawali aktivitas hariannya hingga mengakhiri aktivitasnya di malam hari. Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki ide untuk membuat sebuah coffee shop dengan menggunakan biji kopi asli Indonesia yang kaya akan keunikan dan cita rasa. Tentunya dengan harga yang cukup terjangkau, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kalangan. Penulis memberi nama kedai kopi ini dengan nama Kedai Kopi Mikiasan. Tujuan usaha yang pertama, menjaga dan mengutamakan kepuasan konsumen dengan selalu konsisten dalam menjaga cita rasa dalam sajian baik makanan maupun minuman, terutama kopi, dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Yang kedua, kedai kopi Mikiasan dapat dikenal oleh konsumen di wilayah Bogor dan sekitarnya. Yang ketiga, membentuk tim kerja yang solid agar tercipta atmosfer kerja yang baik dan nyaman yang akan berdampak pada suasana atau ambience kafe. Visi usaha berorientasi pada masa depan, mempunyai harapan standar yang tinggi, ide, serta harapan tinggi bagi karyawan. Yang ketiga, menggambarkan keunikan bisnis dalam kompetisi. Misi usaha. Yang pertama, menggunakan biji kopi asli Indonesia yang bermutu tinggi sebagai bahan baku utama menu kopi di kedai kopi Mikiasan. Selalu mengutamakan kebutuhan konsumen dan menjaga kepuasan konsumen terhadap produk kedai kopi Mikiasan. Yang terakhir, selalu konsisten dalam menjaga cita rasa produk dan terus berinovasi dalam menghasilkan kopi yang mempunyai cita rasa berbeda daripada kopi yang ada di kedai lainnya. Rencana usaha. Rencana alur produk atau jasa. Yang pertama, saat ada pelanggan yang datang ke kedai kopi Mikiasan, maka pegawai harus memberikan sambutan yang ramah kepada pelanggan yang akan membeli minuman atau makanan, baik untuk makan di tempat atau dibawa pulang. Yang kedua, pelanggan dapat langsung memesan pesanan kepada waiters di meja kasir. Yang ketiga, waiters akan menyebutkan total pembayaran kepada pelanggan dan pelanggan dapat melakukan pembayaran secara tunai atau non-tunai. Yang terakhir, setelah waiters menginput pesanan dan keluar struk pembayaran,
Akan keluar juga surat pesanan untuk barista atau cooker, agar barista atau cooker mengetahui pesanan apa yang harus disiapkan. Rencana alur pembelian dan persediaan. Rencana alur persediaan. Yang pertama, pengendalian persediaan adalah untuk mengawasi penggunaan terhadap persediaan yang ada agar berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, menjaga agar kegiatan operasional akan terus berjalan dan agar selama proses operasional pemasukan dan pengeluaran persediaan tidak terlalu besar. Rencana alur pembelian. Yang pertama, kedai kopi mie kiasan memiliki pemasok yang sekaligus sebagai rekan bisnis. Yang kedua, dalam pemilihan bahan baku, kedai kopi mie kiasan menetapkan standarisasi bahan baku agar kualitas produk tetap terjaga. Strategi bisnis. Yang pertama, strategi pemasaran. Yang pertama ada bentuk. Kedai kopi mie kiasan menggunakan cup yang berbeda antara minuman hangat dan dingin. Cup minuman dingin sebesar 12 oz, take away menggunakan gelas plastik dan dine-in menggunakan gelas kaca. Yang kedua, daya tahan. Biji kopi terbaik bertahan selama seminggu setelah kantung packaging telah dibuka. Rasa yang dihasilkan apabila lewat dari seminggu akan berbeda, namun tidak terlalu mencolok. Yang ketiga, gaya. Kedai kopi mie kiasan menawarkan konsep vintage plastik yang eye-catching sehingga dapat menjadi ikon untuk konsep kafe yang homey dan instagenik. Yang keempat, positioning. Kedai kopi mie kiasan memposisikan brandnya sebagai kedai kopi atau kafe nongkrong yang asik dan santai. Kedai kopi mie kiasan memberikan kualitas rasa tinggi dan pelayanan ramah dengan harga terjangkau. Penetapan harga. Yang pertama, customer value based pricing. Penetapan harga berdasarkan nilai, maksudnya adalah menetapkan harga berdasarkan persepsi nilai dari pembeli, bukan dari biaya penjual. Yang kedua, cost based pricing. Pengaturan harga untuk menetapkan harga berdasarkan biaya melibatkan biaya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk ditambah tingkat pengembalian yang adil untuk usaha dan risiko. Yang ketiga, cost plus pricing atau markup pricing. Strategi ini dilakukan dengan menaikkan harga dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan ke dalam biaya sebuah produk. Yang keempat, break-even analysis and target profit pricing. Pada strategi ini, perusahaan berusaha untuk menetapkan harga di mana akan mencapai titik impas atau membuat target pengembalian yang dicari. Competition based pricing. Penetapan harga berdasarkan persaingan adalah menetapkan harga berdasarkan harga yang ditetapkan oleh para pesaing untuk produk yang sama. Kedai kopi mie kiasan menggunakan strategi penetapan harga berdasarkan pesaing. Metode ini dipilih kedai kopi mie kiasan agar dapat bersaing di pasar dan menandingi kompetitornya. Tentunya, harga yang ditetapkan tidak mengabaikan kualitas dari produk yang disajikan. Saluran distribusi. Distribusi memegang peranan penting dalam menjamin ketersediaan kebutuhan suatu produk. Tanpa adanya saluran distribusi, produsen akan menjadi sulit untuk memasarkan produknya dan konsumen pun akan kesulitan dalam menggunakan dan menikmati produk atau jasa mereka. Saluran distribusi pada kedai kopi mie kiasan yang pertama ada channel 1. Tipe distribusi dalam bentuk ini adalah antara produsen dan konsumen di akhir tidak terdapat pedagang perantara. Penyaluran langsung dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Channel 2. Tipe distribusi ini adalah penjualan melalui satu perantara penjualan seperti pengecer. Pada pasar konsumsi, perantaranya merupakan pedagang berskala besar atau grosir. Sedangkan pada pasar industri merupakan penyalur tunggal dan penyalur industri. Yang ketiga ada channel 3. Tipe distribusi ini mempunyai dua perantara penjualan, yaitu pedagang besar atau grosir, dan sekaligus pengecer ataupun sebuah penyalur tunggal dan penyalur industri. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Menyediakan minuman kopi dan cemilan yang berkualitas, lokasi kedai yang strategis, dan sumber daya manusia yang terampil. Yang kedua, weakness atau kelemahan.
Kurangnya tenaga karyawan yang terkadang membuat kewalahan ketika pelanggan yang membludak. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Kopi sendiri merupakan sebuah minuman yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat di dunia, termasuk kopi asli Indonesia yang memiliki aroma, ciri khas, dan cita rasa yang beraneka ragam. Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki ide untuk membuat sebuah coffee shop dengan nama kedai kopi Mikiasan. Yang terakhir ada threats atau ancaman, munculnya pesaing baru dan inovasi produk dari pesaing, brand yang belum dikenal masyarakat, permasalahan pemasok, atau keterlambatan pengiriman bahan baku atau kurangnya pasokan yang sudah dipesan sehingga mengganggu kegiatan operasional. Sekian pemaparan materi saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.